Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ada amin. 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 Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Malam hari ini kita akan melihat kitab 1 Samuel dari pasal ke-30. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan kita buka hati kita supaya Roh Kudus dapat berbisik di dalam hati kita, dapat mengubah hati kita dan menjadikan kita serupa dengannya. Kitab 1 Samuel pasal ke-30 dari ayat pertama hingga ayat ke-6 kita bacakan bersama-sama 1, 2, iya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dari sini kita tahu adalah kisah yang telah berlaku kepada Daud serta orang-orangnya atau rakyat atau umat Israel. Hal yang pertama yang mau kita pelajari bersama-sama adalah coba kita lihat sekali lagi dari ayat pertama, ada sebuah frasa yang tercatat di sana yang dikatakan di sini pada hari yang ketiga. Di dalam Alkitab kita akan menemukan frasa ini. Banyak kali kita akan menemukan frasa ini, yaitu pada hari yang ketiga. Setiap perkataan atau setiap kata dan setiap frasa yang ada di dalam Alkitab ada artinya, ada maknanya. Bukan hanya disengajakan tanpa apa-apa arti. Jadi frasa pada hari yang ketiga juga memiliki sebuah arti yang berunsur nubuatan atau profetik. Dalam kitab dalam perjanjian baru, kitab 2 Petrus pasal ketiga ayat ke-8, coba lihat di screen, ayat ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi murid Yesus ataupun Rasul Petrus memberitahu kita bahwa ada sesuatu hal yang harus kita pelajari dan jangan kita lupakan, yaitu dari sudut pandang surgawi di hadapan Tuhan. 1000 tahun adalah satu hari dan satu hari sama seperti 1000 tahun. Jadi apabila kita meneliti frasa tersebut pada hari ketiga, apakah relevannya di dalam hidup kita? Tuhan Yesus diutuskan oleh Bapa Surgawi ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Kalau menurut 2 Petrus pasal ketiga ayat ke-8, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Sekiranya Tuhan Yesus sudah diutuskan 2000 tahun yang lalu, sudah 2 hari dari sudut pandang dunia surgawi. Di hadapan Tuhan sudah berlalu 2 hari. Sekarang kita sudah memasuki hari yang ketiga. Hari yang setiap kali Anda menemukan frasa ini, hari yang ketiga, ini berarti apa yang tercatat di situ akan berlaku di akhir zaman ini. Tuhan Yesus akan datang buat kali keduanya, dan kita hidup di akhir zaman ini yang dipanggil hari yang ketiga. Jadi apa yang berlaku di kisah ini
buat Daud serta orang-orangnya juga ada kaitannya dan sangat relevan kepada kita semua di akhir zaman. Karena kita juga hidup pada hari yang ketiga. Ada amin. Pada hari yang ketiga ini, apakah yang berlaku kepada Daud serta orang-orangnya? Hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah mereka sampai ke sebuah tempat yang dinamakan Ziklag. Ini adalah bahasa Ibrani, Ziklag. Dan kata ini berasal dari akar kata kerja Ibrani. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Jadi akar kata kerja Ibrani ini, Ziklag, berarti menekan, penekanan, menekan secara mental seseorang atau sesuatu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak suka mengunjungi tempat sedemikian. Tetapi inilah tempat yang harus kita kunjungi dalam perjalanan kita bersama Tuhan Yesus. Di mana di tempat ini kita menemukan diri kita ketika kita terdesak. Dan pada saat itu sama ada kita kembali ke cara lama kita sendiri dan kita mulai mencari pertolongan, kita mulai mencari jalan keluar, kita mulai mencari jawaban selain dari Tuhan. Ziklag bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hidup kita melalui penekanan dari luar. Berlaku hal-hal atau perkara yang menekankan kita hingga apa yang ada di dalam kita menemukan, oh sebenarnya di dalam hati saya masih ada sisa-sisa yang tidak percaya pada Tuhan. Masih ada sisa-sisa di mana saya tetap mencari pertolongan dari sumber selain daripada Tuhan. Dan walaupun kita tidak suka mengunjungi tanah ini yang bernama Ziklag, ini adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang sangat perlu untuk mengungkapkan kepada kita sama ada ketergantungan kita masih tersembunyi pada hal-hal yang lain. Mungkin kita sudah memberitahu dan mengakui bahwa aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kenapakah ada waktunya kita masih kembali ke cara adat kita. Ya kan, suku kaum kita tidak kira sama ada di Indonesia, di Malaysia, di Sabah, Sarawak. Masih ada banyak adat-adat yang masih mempengaruhi hidup kita. Dan di saat itu, apakah kita kembali ke cara yang lama? Apabila adanya hal-hal di mana kita menjadi terdesak, apakah kita akan kembali ke cara-cara lama dan mulai mencari pertolongan selain dari Tuhan? Jadi Ziklag adalah tempat ini dan Tuhan adalah kerja Tuhan supaya kita mengunjungi Ziklag. Walaupun kita tidak suka karena ada banyak hal yang tersembunyi di dalam hati kita yang kita tidak bisa menemukan kecuali apabila kita mengunjungi tanah Ziklag, apabila ada penekanan yang luar biasa, yang menekan kita dan mulai mengungkapkan apa yang ada di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, cara kita hidup di dalam dunia ini, kita selalu dipengaruhi oleh unsur-unsur duniawi. Dan ukuran kita mulai juga dipengaruhi oleh dunia ini. Coba kita pikir, bagaimana kita mengukur. Ukuran kita tidak didasarkan pada hal-hal eksternal. Kalau ada orang-orang yang hidup di kota ataupun di pedalaman, kita mungkin merasakan sombong. Ada kesombongan apabila kita memiliki sesuatu. Karena ukuran kita adalah kehidupan luaran saya, yaitu kehidupan eksternal saya itu, menunjukkan betapa hebatnya, betapa betapa suksesnya, betapa hidup aku berhasil. Aku tunjukkan kepada orang lain lewat apa yang aku miliki, yang aku ada. Tetapi ukuran itu tidak konsisten dengan prinsip firman Tuhan.
Apakah ukurannya? Tuhan tidak melihat wajah yang di luaran kita, tetapi Tuhan mengukur berdasarkan apa yang ada di dalam hati kita. Sekiranya kita memiliki banyak hal, banyak barang di dalam hidup kita, tetapi masih ada hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang jelek yang masih tersembunyi di dalam hati kita. Ukurannya tetap sama. Mata Tuhan masih tetap bisa melihat dan menemukan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hal-hal rohani juga serupa. Ada waktunya kita membawa ukuran duniawi ke dalam gereja ataupun ke dalam kehidupan rohani kita. Kita harus menolak cobaan ini, godaan di mana kita membawa ukuran duniawi ke dalam kehidupan rohani kita. Kita mesti ingat segala sesuatu di dalam kehidupan rohani kita mesti didasarkan pada firman Tuhan, prinsip firman Tuhan yang tidak akan berubah. Walaupun sudah menjadi modern, walaupun ada hal-hal teknologi yang maju, yang sudah menjadi sangat maju di dalam kehidupan kita, segala sesuatu prinsip di dalam firman Tuhan tidak akan berubah. Jangan percaya apakah suara-suara kebohongan yang akan kita dengari di dalam telinga kita, yang memberitahu kita, apa yang ada di dalam firman Tuhan adalah sesuatu yang sudah berlalu dan kita tidak perlu mengikuti firman Tuhan lagi. Itu adalah kebohongan. Ukuran Tuhan masih berdasarkan firman Tuhan. Ada amin. Jadi Ziklag adalah seperti krisis. Hal-hal krisis yang berlaku di dalam hidup kita. Seperti di dalam dunia kita sekarang ada pandemi, ya kan? COVID-19, virus corona adalah sebuah krisis. Dan sebuah krisis itu bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kalau segalanya adalah gampang, kita diberkati, kita memiliki apa sahaja yang kita perlukan, apa yang ada di dalam tidak bisa diungkapkan. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Tetapi apabila adanya kekurangan, apabila adanya krisis, apa yang tersembunyi di dalam kita mulai timbul dan bisa diungkapkan. Jadi ziklag adalah tujuan Tuhan membawa kita ke tempat ini yang dipanggil ziklag. Dan pada hari ketiga, yaitu sebelum kedatangan Yesus yang kali keduanya, kita harus pergi ke ziklag karena Tuhan Yesus mau merindukan, menginginkan seorang istri pengantin perempuan yang sempurna, yang tidak bercela, yang tidak ada apa-apa kotoran yang di dalam hatinya. Oleh itu, ini adalah di dalam rancangan Tuhan supaya kita mengunjungi ziklag, supaya kita tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi walaupun kita pergi ke ziklag, walaupun kita mengunjungi tempat ini, tidak berarti apa yang berlaku di ziklag itu adalah perbuatan Tuhan. Kita baca dari 1 Samuel tadi, kisah itu memberitahu kita musuh Daud dan orang-orangnya yang melakukan memusnahkan kota itu. Jadi bukan perbuatan Tuhan, tetapi diizinkan oleh Tuhan. Jadi dari ayat kedua dan ayat ketiga, kita melihat bagaimana musuh membawa kebinasaan ke dalam hidup mereka. Jadi kita lanjutkan dari minggu yang lalu, kita belajar bahwa Tuhan memerintahkan umatnya untuk kuatkan dan teguhkan hati mereka. Karena di dalam hidup ini kita sudah belajar pencuri, yaitu musuh kita, selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasa. Dan di sini sekali lagi kita diingatkan bagaimana musuh kita melakukan hal-hal ini di dalam hidup kita. Jadi kalau kita kembali melihat ayat kedua dan ketiga, ada dua hal yang berlaku yang dilakukan oleh musuh kita. Nomor satu, kota tersebut habis terbakar. Coba Anda bayangkan, maukah Anda
mungkin Anda pergi ke sebuah tempat, mungkin untuk menginjili atau membeli sesuatu di kota. Kemudian pulang ke kampung Anda, tiba-tiba Anda melihat keseluruhan kampung Anda habis terbakar. Ini yang berlaku apabila Daud dan orang-orangnya kembali ke kota Ziklag, kelihatannya kotanya habis terbakar. Kita tidak mau kan, ya kan? Ini sangat menyedihkan. Tetapi dari sini kita melihat bagaimana musuh kita tiada belas kasihan. Jangan kita pernah mau berpikir bahwa mungkin musuh kita akan memberi kesempatan kepada kita. Kalau musuh kita, yaitu iblis setan, menyerang kita, musuh kita tidak ada belas kasihan. Langsung tiada belas kasihan buat iblis setan. Tuhan sahaja yang mengasihi kita. Jadi apabila musuh melakukan sesuatu, pasti 100% musuh ingin memusnahkan dan membinasakan. Ayat yang kita baca minggu lalu yaitu Yohanes pasal 10 ayat ke-10, apabila musuh mencuri, dia melakukannya secara 100%. Dia mau memastikan dia mencuri dan membakar habis kota tersebut. Tuhan tidak menyembunyikan kebenaran ini daripada kita supaya kita belajar. Raja Daud dan orang-orangnya benar-benar menghadapi situasi ini. Mereka kembali melihat kota mereka habis terbakar. Ada banyak tragedi yang terjadi juga di dalam kehidupan orang Kristen. Tidak berarti, mengapa Tuhan Yesus tidak menjaga mereka, tidak melindungi mereka, telah membiarkan mereka. Tidak semestinya. Tuhan Yesus masih menjaga, masih melindungi, tetapi ada tujuan di baliknya. Jadi di sini nomor 1, musuh kota melakukan hal ini, yaitu kotanya habis terbakar. Biar ini benar-benar masuk di dalam pikiran dan hati kita. Aku tidak akan membuka pintu sedikit pun kepada musuh. Kalau aku membuka sedikit saja ruang kepada musuh, musuh akan masuk sedikit demi sedikit dan pada akhirnya akan memusnahkan hidupku. Jangan kita pikir, aku hanya sedikit saja. Aku hanya beri sedikit kesempatan saja. Dosa aku hanya kecil saja. Tiada orang yang tahu. Pak Gembalaku pun tidak tahu. Orang tuaku pun tidak tahu. Sedikit saja. Tapi apabila Anda memberikan sedikit ruang kepada musuh Anda, iblis setan, di akhir hidupmu akan seperti kota yang habis terbakar. Apabila musuh itu datang menyerang kota itu, hanya sedikit api saja. Tetapi sedikit demi sedikit kota itu habis terbakar. Jadi ini bukan hanya untuk menakutkan kita, tetapi kita harus membuka mata kita. Ini benar-benar musuh kita. Dia tidak akan memberi belas kasihan. Kalau dia datang menyerang, dia datang akan pasti membinasakan. Tapi Tuhan kita masih berdaulat, masih berkuasa. Ada amin. Kita mesti senantiasa memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan kita. Tetapi jangan kita, kepala kita, mata kita semuanya taruh di dalam pasir. Tidak mau tahu hal-hal yang sebenar yang berlaku di dalam hidup kita. Kita mesti menghadapi realitasnya. Jadi hal yang kedua adalah istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Di akhir zaman ini, kalau Anda benar-benar memerhatikan, musuh sangat ingin menyerang kaum wanita dan kaum anak-anak dan anak muda. Mereka kebanyakan kaum wanita dan kaum anak-anak dan anak muda terperangkap dalam belenggu dosa. Kalau anak-anak muda masuk dalam belenggu dosa seperti porno, mereka melakukan sesuatu dari usia mereka yang masih kecil, ini akan berlanjutan di dalam hidup mereka. Ini adalah perangkap musuh supaya memerangkap mereka apabila usia mereka masih muda.
Dan apabila mereka diperangkap dan masuk di dalam belenggu porno atau belenggu hal-hal yang dosa-dosa yang lain, mereka dijerati dan diperangkap musuh. Ini ternyata kita baca dari ayat ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu. Coba kita lihat sekali lagi. Ayat ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, yang pertama, mereka melihat bahwa kota itu terbakar habis. Itu perbuatan iblis setan. Hal yang keduanya, istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Musuh mau anak-anak muda, anak-anak yang kecil berada di dalam belenggu dosa. Dan mereka tidak ada kebebasan, tiada kemerdekaan. Sama ada menyerang kaum wanita, menyerang anak muda atau anak kecil dengan penyakit atau dosa atau pelbagai perangkap yang berbeda-beda. Tetapi harus kita sadari strategi musuh kita. Jadi kaum pria, kaum lelaki harus bangkit dan berdoa. Harus bangkit dan berdoa dan berseru kepada Tuhan buat kaum anak-anak muda, anak-anak kecil, dan kaum wanita. Sama-sama setiap gereja harus menyatukan hati berdoa buat kaum wanita dan kaum anak-anak muda dan anak-anak kecil supaya mereka tidak diserang oleh musuh, tidak diperangkapi di dalam belenggu dosa, belenggu porno, dan banyak-banyak lagi hal-hal yang jelek. Kita mau melihat sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Ada amin. Yang hidup, memiliki sebuah hidup yang kudus, yang taat kepada Tuhan. Mengapakah musuh ingin menyerang kaum muda dan kaum wanita? Coba kita lihat sebuah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yoel. Di akhir zaman ini, Nabi Yoel bernubuat di pasal kedua, ayat ke-28 hingga ayat ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kapankah hari-hari itu? Hari-hari itu adalah pada hari yang ketiga. Di akhir zaman apabila dunia ini akan ditutupi oleh kegelapan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan dahsyatnya. Akan terjadi sebuah kebangkitan rohani yang dahsyat di seluruh dunia. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan besar akan terjadinya kebangkitan rohani. Di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada anak-anak kecil, anak muda, hamba-hambanya, kaum wanita, kaum pria. Setiap generasi akan menerima sebuah curahan Roh Kudus yang sangat luar biasa, yang besar sekali. Apakah Anda percaya? Apakah Anda juga menanti-nantikan hal ini terjadi di tengah-tengah Anda? Ada amin. Sama-sama kita doakan dan percaya kebangkitan rohani yang terbesar akan terjadi di atas muka bumi ini. Amin. Ini berdasarkan nubuatan di kitab Yoel, yaitu di akhir zaman akan terjadi buat terakhir kali sebuah kebangkitan rohani yang sangat dahsyat sekali. Jadi oleh karena musuh juga tahu ini akan berlaku, musuh mulai menyerang kaum wanita, kaum anak-anak muda, supaya mereka menjadi lemah, mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak berjalan bersama Tuhan. Mereka tidak berdoa, mereka tidak menanti-nantikan Tuhan. Tetapi saya percaya ini tidak berlaku di tengah-tengah jemaat GPDI Mawar Chevron. Ada amin. Ini semua, kita semua tetap percaya pada Tuhan. Kita semua tetap mengejar, mencari wajah Tuhan, menanti-nantikannya di hadirat Tuhan. Amin.
Haleluya. Apakah respon Daud dan umat Tuhan apabila ini berlaku? Sama seperti setiap manusia, saya pasti Anda tidak akan ketawa apabila melihat kampung Anda habis terbakar, ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Daud, apakah respon mereka? Ayat keempat, menangislah Daud dan orang-orangnya. Mereka menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernahkah Anda menangis sampai Anda tidak bisa menangis lagi? Mungkin pernah, ya kan? Ya, hidup saya juga pernah. Istri saya dan saya juga pernah mengalami hal-hal di mana kami tidak pernah menangis, tetapi menangis sampai benar-benar sangat-sangat sedih. Tapi sama juga kita melihat pengalaman Daud, pengalaman hamba Tuhan yang lain. Kita juga lewati badai demi badai. Respon mereka adalah mereka menangis. Tapi dari sini kita juga bisa pelajari sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara, apabila kita melewati hal-hal yang sedih, sedemikian kita belajar curahan hati kita haruslah kepada Tuhan dan bukannya kepada manusia. Kristen suka mencari manusia. Apabila aku susah, mungkin aku pakai HP, menelpon gembalaku atau menelpon teman-temanku. Oh, aku susah. Oh, aku mulai berbicara, mencurhat sama teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Itu tidak salah. Memang bagus kita menjalinkan hubungan, ya kan? Tetapi sebenarnya kita harus belajar curhat sama Tuhan. Kalau kita tidak belajar curhat sama Tuhan, bagaimana kita memupuk sebuah hubungan dengan Tuhan? Tuhan tidak akan menolak kita apabila kita datang dengan beban kita, datang dengan kesedihan kita. Apabila kita menghampiri dan mendekati Tuhan Yesus, kita tidak perlu datang dengan aku harus datang secara serius, aku harus datang secara cara ini atau cara itu. Kita datang seperti diri kita dan membuka hati kita, curhat sama Tuhan. Tuhan, aku benar-benar sangat-sangat sedih, aku sangat lemah, aku rasa kecewa, iman aku begitu lemah sekali. Pernah Anda curhat sama Tuhan sedemikian? Ini adalah salah satu yang kita sering lupa. Kita hanya tahu curhat sama saudara kita, kita hanya tahu curhat sama teman kita. Tetapi belajarlah hari ini, mulai hari ini, curhat sama Tuhan. Curahan hati Anda mestilah sama Tuhan. Tuhan memberitahu Tuhan, Tuhan aku sangat marah, aku tidak paham jalanmu, aku tidak mengerti mengapakah ini terjadi. Apabila kita mengatakan ke semua ini, bukan secara tidak menghormati Tuhan, tetapi seperti sahabat karib kita. Ya kan, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan, aku memberitahu Engkau, inilah kekecewaan aku, inilah yang aku tidak dapat paham. Tuhan, mengapakah ini terjadi? Apabila Anda mencurahkan semua ini, barulah Tuhan bisa mengisi hati kita dengan damainya. Apabila ada damai, baru kita bisa mendengar suaranya. Kalau hati kita penuh dengan kekecewaan, kalau hati kita penuh dengan problema, tiada ruang lagi Tuhan untuk mengisinya dengan damainya, mengisinya dengan hikmatnya. Oleh itu kita harus buka hati kita, mengosongkan, mencurahkan di hadiratnya. Itu adalah salah satu aspek kita berdoa. Berdoa bukan hanya selalu Tuhan berikan ini kepada aku, berikan ini kepada aku mau ini, aku mau itu. Tuhan kita bukan Sinterklaas, ya kan? Aku mau ini, aku mau itu. Tuhan kita bukan mesin, ya kan? Aku taruh uang nih, aku dapat minum ini, Coca. Itu Tuhan Anda kah? Aku berdoa, aku mau Coca. Jadi kalau selalu kita hanya pergi menghampiri Tuhan untuk meminta sesuatu, kita tidak pernah memberi kesempatan untuk memupuk sebuah hubungan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak kenalmu. Pergilah daripadaku, aku tidak kenalmu. Anda tidak pernah menghampiriku, tidak pernah membuka hati, memberitahu apa yang ada di dalam hatimu. Jadi salah satu respon yang kita pelajari adalah, walaupun kita menangis, kita harus belajar membuka hati kita dan curhat sama Tuhan.
Dan respon kedua yang negatif oleh orang-orang Israel adalah mereka mau melempari batu kepada Daud. Jadi umat yang menjadi pemimpin-pemimpin mungkin akan menjadi takut karena mereka hendak melempari Daud dengan batu, menyebabkan Daud sangat terjepit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila sesuatu berlaku di dalam hidup kita, kita suka mencari atau menyalahkan seseorang itu. Kita membuatkan mereka seperti kambing hitam. Oh, oleh karena kamulah, kamu berdosa, oleh itu sekarang aku menderita. Oleh karena dosamu, oleh karena perbuatan jahatmu, sekarang aku menderita. Oleh itu kita harus belajar, ini bukan respon yang baik, ini adalah respon yang negatif. Kita suka mempersalahkan orang lain. Dan yang paling gampang adalah kita mempersalahkan pemimpin kita. Jangan kita berlaku sedemikian, ya kan? Walaupun orang-orang ini sama seperti umat Israel di padang gurun. Apabila mereka melalui apa-apa yang duka cita, ada kekurangan, mereka mempersalahkan Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sebenarnya mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Jadi ini adalah manusia. Apabila hal-hal krisis terjadi, kita menyalahkan, mempersalahkan orang lain. Ini adalah respon yang negatif yang tidak mau kita ikut. Amin. Apabila kita mempersalahkan pemimpin kita, mereka merasa seperti Daud. Apakah yang terjadi padanya apabila mereka mempersalahkan dia, mau melempari dia dengan batu? Daud menjadi sangat terjepit. Jadi walaupun pemimpin kita membantu kita, menolong kita, pemimpin kita juga bisa menjadi seperti Daud, yaitu menjadi sangat terjepit. Kalau kita mempersalahkan setiap hal di dalam hidup kita pada pemimpin kita, atau mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut pada Tuhan. Apabila kita curhat pada Tuhan, tidak berarti kita bersungut-sungut. Kita hanya membuka hati kita dengan tulus dan mendekatinya dengan hati yang tulus. Jadi respon ini tidak bagus. Kita tidak mau belajar daripada orang-orang yang mau melempari Daud dengan batu. Itu hanya mau mencari seekor kambing hitam. Kita tidak mau menjadi seperti itu. Tetapi kita belajar malam hari ini bagaimanakah Daud meresponi hal itu. Apabila orang-orangnya mau melempari batu, apabila dia melihat setiap orang begitu sedih, mereka menangis sampai tidak larat lagi mau menangis. Beliau juga merasakan sedemikian, tetapi beliau mengajar kita sebuah kunci yang sangat luar biasa. Di ayat ke-6 bagian B, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Elohimnya, atau kepada Tuhan Allahnya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau sudah menangis, beliau sudah merasakan terjepit, beliau sudah hampir kecewa, sudah merasa takut, orang-orangnya mau melemparkan batu kepadanya. Tiba-tiba oleh karena Daud memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, beliau memiliki sebuah kunci di dalam hidupnya. Walaupun kondisi yang begitu melarat sekali, beliau tetap bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita membacakan frasa ini dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Inggris, ia berbunyi sedemikian. Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. David strengthened himself in God. Bukan saja menguatkan kepercayaannya, tetapi Daud menguatkan dirinya. Beliau sudah begitu lemah, tetapi beliau masih bisa menguatkan dirinya, bukan pada diri sendiri, tetapi menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Sumber kekuatannya masih adalah Tuhan. Ada amin. Kata itu, Daud menguatkan
sama seperti yang kita belajar minggu lalu, kuatkan dan teguhkan hati kita. Menguatkan itu adalah kata Ibrani shazak, khazak, okay? Kuatkan, shazak. Dan kata Ibrani itu berarti untuk mengikat pada, seperti yang saya memberikan contoh minggu yang lalu, ikatkan dirinya kepada sesuatu, untuk memperkuat, untuk mendorong, dan untuk membentengi. Itu adalah kata Ibrani menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Tapi apabila saya lebih meneliti lagi kata ini, shazak atau khazak, Daud khazak dirinya di dalam Tuhan. Itu kata Ibrani, khazak dirinya di dalam Tuhan. Kata ini juga terpakai di Kejadian, kitab Kejadian pasal ke-9. Coba kita lihat. Kitab Kejadian pasal ke-19 dari ayat 15 hingga ke ayat 16. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara tahu, ini adalah kisah di mana kota Sodom dan Gomora sudah mau dimusnahkan oleh Tuhan oleh karena dosa yang sangat berat. Jadi apabila api mau dilemparkan dari surga, dari langit ke kota itu untuk memusnahkan kota itu, malaikat-malaikat yang diutuskan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, dari sini ya, dari ayat ke-15 kita bacakan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika dia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Tuhan sudah menghakimi kota ini, nah kota ini akan dimusnahkan. Tetapi di ayat ke-16, Lot masih berlambat-lambat. Malaikat yang sudah diutuskan memberitahu mereka, cepat pergi. Itu sudah mau turun, ya kan? Kota ini sudah mau dimusnahkan. Cepat keluar dari kota ini. Dia masih berlambat-lambat, masih pakai bajunya, masih sikat rambutnya. Malaikat itu bilang, sudah terlambat, mari. Dan langsung malaikat itu memegang tangannya dan mengeluarkan mereka daripada kota itu. Karena sebaik saja mereka keluar dari kota itu, tiada lagi penghakiman yang akan terjadi. Mereka sudah diselamatkan dan tidak akan dihapuskan, tidak akan dihancurkan. Kata itu, malaikat memegang tangan mereka, pegang tangan mereka, pegang itu, kata itu perkataan yang sama dengan kata Ibrani khazak, yaitu apabila Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan, menguatkan, kata itu sama dengan kata tadi yang di ayat ke-16. Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangannya dipegang. Dipegang itu sama dengan menguatkan dirinya. Karena kita mau belajar dari Daud, bagaimanakah apabila dia sudah begitu lemah, masih bisa menguatkan dirinya. Jadi apabila kita meneliti ayat ini, poin pertama yang bisa kita pelajari adalah pegangan. Cara kita menguatkan diri kita adalah kita bertanyakan diri kita, apakah yang kita pegang? Apabila krisis berlaku, apabila kesulitan datang di dalam hidup kita, apakah yang kita pegang di dalam hidup kita? Pada waktu itu, di saat itu, Daud tahu siapakah yang dia pegang. Malaikat pegang dengan kuat, karena untuk keluarkan Lot dan keluarganya dari kota itu harus cepat dan harus kuat. Kalau dengan lembut saja, mungkin terlepas pegangan itu, ya kan? Jadi malaikat itu pegang dengan kuat dan berlari bersama Lot dan keluarganya untuk keluar dari kota itu. Pegang dengan kuat. Itulah kata khazak, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata itu kuatkan. Daud menguatkan dirinya. Daud memegang Tuhan. Inilah pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudara. Di saat krisis itu,
Coba lihat tanganmu. Siapakah yang Anda pegang? Dari manakah sumber yang engkau pegang? Kalau Anda yang dipegang oleh Anda itu bukan Tuhan, Anda tidak bisa menguatkan diri Anda. Dan dari saat itu Anda menjadi semakin lemah, dan tidak dapat keluar dari permasalahan tersebut. Tetapi kalau Anda mau keluar dari permasalahan tersebut, keluar dari badai tersebut, keluar dari kesulitan tersebut, dan menjadi lebih dari pemenang, dan belajar dari Daud supaya menguatkan diri Anda, harus kita tanya diri kita, siapakah ataupun apakah yang kupegang? Kalau aku tidak sanggup lepaskan hal itu, atau orang itu, ataupun sumber itu, aku tidak tahu bagaimana untuk menguatkan diriku. Aku masih belum tahu. Jangan lupa yang kukatakan tadi, Ziklag. Tuhan mau kita mengunjungi Ziklag supaya yang tersembunyi diungkapkan kepada kita. Oh, selama ini aku pegang adat. Aku pegang ajaran yang salah. Aku pegang hal-hal ini, kepercayaan aku, hikmat aku. Aku percaya kepada pengertian sendiri. Pengertian diri kita tidak dapat menyelamatkan kita. Pengetahuan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Strategi kita tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat menguatkan kita. Dan di krisis-krisis sedemikian, kita lihat apakah ataupun siapakah yang kupegang. Amin, saudara-saudaraku. Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Daud memegang tangan Tuhan. Dan oleh karena dia pegang tangan Tuhan, dia langsung menjadi kuat dan tidak menjadi gagal oleh karena musuh dan orang yang mau melempari batu. Walaupun musuh sudah melakukan hal-hal itu, Daud menjadi kuat. Dan kisahnya yang selanjutnya kita melihat bagaimana Daud bisa menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Jadi nomor satu kata itu, kuatkan dirinya itu adalah pegang. Apakah yang kita pegang? Nomor dua, coba kita lihat kitab Nehemia. Dalam kitab Nehemia pasal ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Anda bacakan dari ayat keempat terus hingga ayat ke-20 lebih, setiap ayat itu akan adanya perkataan mengadakan perbaikan. Karena kalau Anda pernah membaca kitab Nehemia, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan Nehemia diutus oleh raja untuk kembali ke kota Yerusalem untuk memperbaiki tembok Yerusalem dan juga pintu-pintu gerbangnya yang telah rusak dan terbakar. Sebagai contohnya, ayat keempat Nehemia pasal ketiga. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekhia bin Mezazabil, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Jadi dua kali kita melihat frasa itu, mengadakan perbaikan. Apakah yang dilakukan oleh mereka? Di pasal ketiga, mau ditunjukkan kepada kita bagaimana setiap keluarga juga ambil bagian untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Setiap mereka juga memberitahu Nehemia, kami akan menolongmu. Sama-sama kita membantu mendiri kembali, membangunkan dan memperbaiki tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Jadi kata itu, kata memperbaiki ataupun mengadakan perbaikan, juga kata yang sama, khazak, kuatkan diri. Nomor satu, tadi kita pelajari, menguatkan diri, kita bertanya diri kita, apa yang aku pegang atau siapa yang aku pegang. Nomor dua, apakah yang kita perbaiki? Nah, ini yang sedikit kita harus pikirkan dahulu.
apabila krisis terjadi, sebagai contohnya, kalau aku tidak cukup uang, kita akan coba memperbaiki hal itu dengan mencari uang. Tetapi sebenarnya respons sedemikian tidak dapat membantu kita. Sebenarnya kata itu memberitahu kita, apabila aku ke Ziklag, apabila Tuhan membawa aku mengunjungi tanah Ziklag, Tuhan mau mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hatiku. Mungkin tiba-tiba kita sadari, oh ada penyakit di dalam tubuh badan kita. Tidak salah, kita mulai mencari apakah obatnya, bagaimana aku bisa disembuhkan. Dan seperti kalau aku tidak cukup uang, aku mulai bertanya diri aku, bagaimanakah aku mulai mencari sumber uang supaya dapat membantu aku. Tetapi pada masa yang sama, jangan kita lupa, sebenarnya kalau kita percaya segala sesuatu sumbernya adalah Tuhan, respon yang harus kita lakukan pada saat yang sama adalah untuk memperbaiki aspek kerohanian dalam hidup kita. Bisa nangkap? Pada waktu yang sama kita mencari pertolongan. Kalau aku ada penyakit, mungkin Anda mencari bagaimana untuk disembuhkan, mencari obat, mencari itu. Tetapi perkataan itu memperbaiki tembok, memperbaiki pintu-pintu yang sudah bongkar. Apakah pertanyaannya adalah apakah yang Anda perbaiki? Coba lihat di sini. Apabila Daud melewati perkara tadi, apabila kotanya terbakar, apabila perempuan, istri, dan anak-anak ditawan, Daud bisa dengan segera, ayo kita bangunkan kota ini kembali. Kalau fokusnya hanya kota itu. Nama aku tidak boleh dicemari oleh musuh ini. Coba lihat, orang akan memberitahu orang lain bahwa aku sudah menjadi lemah. Bagaimana aku bisa musuh datang menyerang kota ini dan memusnahkan kota ini. Lebih baik cepat kita memperbaiki kota ini. Kalau Daud melakukan sedemikian, Daud tidak bisa menguatkan dirinya, tidak bisa mencari kekuatan dari Tuhan. Dan dia tidak tahu, dia tidak bisa menemukan tujuan ilahi di krisis tersebut. Di dalam setiap krisis, di dalam setiap situasi dan kondisi di dalam hidup kita, ada tujuan ilahinya. Jangan kita terlewat tujuan ilahi tersebut. Ada banyak Kristen melewati badai demi badai demi badai, permasalahan demi permasalahan, tetapi tidak pernah menemukan tujuan ilahi di dalam kondisi tersebut, di dalam hal tersebut. Nah, kita harus menemukan apakah tujuan ilahinya. Jangan kita fokus pada hal yang tidak harus kita fokus. Jangan kita perbaiki kota itu. Harus kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Harus kita perbaiki kekuatan kita dengan Tuhan. Jadi perkataan itu memberikan pengertian yang lebih dalam kepada kita. Daud menguatkan dirinya bagaimana? Dia mulai pegang tangan Tuhan. Nomor 2, dia mulai memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Beliau mengerti dan sadar bahwa hanya hubungan kerohaniannya dengan Tuhan itu adalah hal yang paling penting di dalam hidupnya. Kalau dia tidak memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, dia tidak bisa mencari hubungannya dengan istri dan anak-anak yang sudah ditangkap, tidak dapat dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum jawaban di dunia ini digenapi dan diberikan kepada kita, langkah pertama adalah mencari jawabannya di dalam dunia roh atau di dalam kerajaan Tuhan. Berdoa dahulu, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dahulu, itu adalah nomor 1. Itu adalah prioritas Tuhan. Itu adalah tujuan ilahi Tuhan. Apabila sesuatu berlaku, jangan cepat-cepat mencari jawabannya sahaja. Itu tidak salah. Ya, kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Tetapi jangan keterlewat tujuan ilahi Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu itu berlaku
tanpa ada tujuan ilahinya. Dan prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk menemukan tujuan tersebut dan menggenapi tujuan tersebut. Oh, apakah aspek hubungan aku dengan Tuhan yang Tuhan mau perbaiki? Oh, sudah lama aku merenungkan permasalahan aku sudah lama merenungkan penyakit ini, sehingga aku sudah tidak merenungkan firman Tuhan, aku sudah tidak merenungkan Tuhan. Yang memenuhi pikiran aku dan hatiku adalah permasalahanku. Tuhan mau aku perbaiki hubungan aku dengannya. Ada amin. Jadi nomor 2, pertanyaannya adalah apa yang kita perbaiki. Jangan hanya perbaiki untuk mencari jawaban permasalahan. Itu Tuhan akan membantu kita. Pada waktu yang sama, mencari dan menemukan tujuan ilahi dan perbaiki hubungan kerohanian kita dengan Tuhan. Nomor 3, kata khazak itu juga terpakai di kitab Keluaran. Di kitab Keluaran pasal ke-9 ayat ke-12. Apabila Tuhan memberitahu Musa dan memanggil Musa untuk memberitahu Firaun supaya membiarkan umatnya pergi dan keluar dari Mesir. Ayat ke-12 kita membaca di sini. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ada banyak orang yang tidak paham apakah yang berlaku di sini. Mereka mula berkata, oh sebenarnya bukan Firaun yang mengeraskan hatinya, tetapi Tuhan. Tetapi apabila kita meneliti bahasa aslinya, apa yang berlaku di sini adalah apabila Firaun mendengar perintah Tuhan, responnya adalah untuk mengeraskan hati dan berkata, no, tidak, aku tidak akan mengizinkan umatmu keluar dari tanah ini. Aku mau mereka tetap menjadi hamba kepada aku. Apabila Firaun mengeraskan hatinya, Tuhan juga menambahkan pengerasan hati itu. Ini adalah sesuatu yang selalu berlaku di dalam hidup kita. Kalau kita melembutkan hati kita, mau mengikut Tuhan, Tuhan akan memberikan bantuan, menolong kita. Roh Kudus akan menguatkan kita, membantu kita untuk melakukan hal yang betul. Jadi di ayat tadi, apabila Firaun mengeraskan hatinya, Tuhan juga menambahkan kekerasan itu supaya terlihat kemuliaannya. Jadi kata itu, keraskan hati, keraskan itu juga adalah perkataan atau kata yang sama, khazak. Daud menguatkan hatinya, Daud memegang tangan Tuhan, Daud memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dan kata ini sangat menarik. Ada 2 arti di sini. Setiap kali Anda menemukan kesulitan, krisis, atau masalah di dalam hidup Anda memiliki kesempatan untuk memilih mau mengeraskan hati Anda atau melembutkan hati Anda. Mengeraskan hati Anda atau melembutkan hati Anda dan menguatkan diri Anda di dalam Tuhan. Ada 2 jawabannya. Karena banyak Kristen setelah melewati badai, melewati lembah, melewati kesulitan, tahukah apa yang terjadi kepada mereka? Mereka menjadi manusia yang paling negatif di atas muka bumi ini. Mengapa? Mereka meresponi dengan kepahitan hati. Mereka menjadi pahit di dalam hati mereka. Ada kebencian. Mereka mulai tidak percaya Tuhan. Aku tidak percaya segala janji. Jangan kasih tahu aku apa yang ada di dalam firman Tuhan. Coba lihat kondisi aku. Aku tidak percaya. Mereka menjadi pahit di dalam hati mereka. Mengapa ini terjadi? Mereka mengeraskan hati mereka. Di saat itu, Daud juga hampir mengeraskan hatinya. Daud bisa memilih sama ada untuk mengeraskan hatinya atau menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dengar baik-baik, jangan kita mengeraskan hati kita dan jatuh dalam perangkat musuh untuk
menjadi pahit. Jatuh dalam kepahitan. Apabila kita di dalam kepahitan, segala sesuatunya menjadi gelap. Perspektif kita gelap. Apa yang kita lihat semuanya adalah negatif. Tapi ini bukannya tujuan ilahi Tuhan. Kita mesti ingat di saat itu, apakah kita menguatkan diri kita di dalam Tuhan atau keraskan hati kita seperti Firaun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang terakhir malam hari ini. Tiada di sini. Coba kita lihat Kitab 2 Korintus pasal ke-12. Nah, coba buka Alkitabmu ya. 2 Korintus pasal ke-12 dari ayat 9 hingga ayat ke-10. Rasul Paulus juga memberitahu kita sebuah kunci atau sebuah rahasia di dalam hidupnya. Yang bisa ditemukan di 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9 dan ayat ke-10. Apabila Paulus tetap bertanya kepada Tuhan, oh duri di dalam daging aku, lepaskan aku, tolong aku, berikan jawaban kepada aku. Di ayat ke-9 kita bacakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, ini yang diberitahu oleh Rasul Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Pernahkah Anda pikir, pernahkah Anda menerima perwahyuan ini? Rasul Paulus memberi tahu kita sebuah rahasia. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan bukan karena kita kuat. Apabila segala sesuatunya baik-baik, sehat-sehat, kita tidak dapat mencari seperti yang diberitahu oleh Rasul Paulus. Jika bagian yang terakhir di ayat ke-10, jika aku lemah, aku tidak menaruh harapan aku di dalam kekuatanku diri sendiri. Jika aku lemah, maka aku kuat. Apakah artinya? Rasul Paulus memberitahu kita, dirinya selalu lemah. Bagaimanakah beliau bisa melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya? Beliau selalu berada di sebuah kondisi di mana dia merasakan dirinya lemah. Aku lemah tanpa Tuhan. Dan di saat itu hanya Tuhan menurunkan kuasanya untuk menaunginya. Bisa nangkap Bapak Ibu saudara-saudara? Oleh itu Rasul Paulus memberitahu kita, aku senang, aku rela di dalam kelemahan. Itulah yang memberi sukacita kepadanya. Aku rela berada di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam keseksaan oleh karena Kristus. Kuncinya adalah di Ziklag, apabila segala yang di dalam hatiku diungkapkan, yang tersembunyi di dalam hatiku diungkapkan, aku masih tetap berada di kondisi kelemahan tersebut. Dan kondisi dan posisi tersebut adalah posisi yang terbaik. Jangan kita coba menunjukkan kepada orang lain, oh aku kuat, aku kan Kristen, aku kan kudus, aku kan pemimpin gereja, aku harus tunjuk bahwa aku kuat. Tidak apa-apa. Di dalam aku lemah. Dan di saat itu aku menerima kuasa Tuhan dari atas dan bisa menaungi hidupku. Haleluya. Ini juga memberitahu kita bagaimana Daud di saat begitu lemah, Daud bisa menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya tidak kira sama ada pemimpin atau orang Kristen atau siapa-siapa, anak muda atau yang dewasa, sesiapa sahaja. Kita semua sebagai manusia yang ada darah daging, kita semua tidak suka kelemahan.
kita tidak suka kelemahan. Tetapi apabila Tuhan menempatkan kita di posisi kelemahan, sebenarnya ada tujuan ilahinya. Bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi posisi kelemahan itu adalah ditempatkan oleh Tuhan supaya kita bisa menerima dan mencari kekuatan ilahi yang luar biasa. Supaya apabila kita melakukan hal yang luar biasa, apabila jawaban yang diberikan oleh Tuhan, mujizat yang dicurahkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan secara luar biasa, kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita akan memberi segala kemuliaan kepada Tuhan karena kita sadar kita lemah. Ini adalah hakikatnya, ini adalah kebenarannya. Aku tidak perlu bersembunyi dan memberitahu orang lain, aku kuat, aku kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seringkali aku lemah. Dan sebenarnya Tuhan mau menempatkan aku di posisi kelemahan. Sama juga dengan Anda. Anda mungkin menolak, aku tidak mau posisi kelemahan ini. Tetapi hanya di posisi kelemahan tersebut, Anda akan menemukan kuasa Tuhan yang luar biasa, jawaban Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada amin tuh Bapak Ibu, saudara-saudara? Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Apakah ada di tengah-tengah kita seperti Daud, di mana ada kaum wanita atau anak-anak kecil atau anak muda yang di dalam belenggu dosa, yang sudah ditawan oleh musuh? Atau adakah di tengah-tengah kita, di antara kita, mungkin ada ahli keluarga, ada saudara-saudara Anda yang juga ditawan oleh musuh, dan hidup Anda ada banyak badai dan banyak kesulitan, dan sepertinya tiada jawaban di dalam yang dapat ditemukan oleh Anda di dalam hidup Anda. Ataupun mungkin Anda ada penyakit yang Anda pikir, mengapakah ini terjadi di dalam hidup aku? Mengapakah hal-hal ini terjadi di dalam hidupku? Tuhan Yesus, kami mendekati tatah-Mu malam hari ini. Kami mendekati tatah kasih karunia-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu malam hari ini. Tuhan Yesus, Daud menjadi contoh kepada kami semua. Daud bisa menguatkan dirinya. Daud bisa menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Dan dari situ beliau mulai mencari jawaban, mulai mengalami mukjizat dan mencari jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan Yesus, Engkau bertanya kepada kami semua malam hari ini, apakah yang kami pegang di dalam tangan kami? Apakah yang kami usahakan untuk perbaiki di dalam hidup kami? Apakah usaha-usaha kami menaruhkan tenaga, kami menaruhkan masa, dan kami mengerjakan di dalam hidup kami? Apakah kami tidak mengerjakan kehidupan kerohanian kami? Dan nomor 3, ya Bapa, Engkau juga bertanyakan kepada kami, apakah kami akan masih terus keraskan hati kami? Bapa yang baik, kami datang mendekati tahta-Mu malam hari ini. Dan Engkau datang bukan untuk memarahkan kami, bukan datang untuk menghukum kami. Engkau datang dengan hati yang penuh kasih. Engkau mau memberi kesadaran dan pengertian kepada kami semua. Di dalam segala sesuatu yang kami hadapi, ada sebuah tujuan ilahi di dalam hal-hal tersebut. Malam hari ini kami bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Kami bisa dapat meyakini dan mempercaya, Tuhan, Engkau benar-benar sangat menjaga hidup kami. Engkau mau menjadikan kami pengantin-Mu yang begitu cantik, yang tidak bercela, yang tidak ada apa-apa dosa dan kotoran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menjaga, Engkau memelihara hidup kami. Di saat ini kami mau membuka hati kami kepadamu ya Bapa. Segala yang kami pegang di dalam hati kami,
Kami serahkan kepadamu, kami serahkan kepada tanganmu, supaya kami bisa memegang tanganmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukalah hatimu di saat ini, supaya Roh Kudus bisa berbisik di dalam hatimu sekarang. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami boleh dengar ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semakin menguatkan iman kami kepadamu Tuhan. Mungkin dunia ini Tuhan ingin membawa kami jauh daripada Engkau. Tetapi Tuhan, kami mau menguatkan iman kami kepadamu. Untuk kami senantiasa bergantung dan berharap hanya kepada satu tangan, yaitu dari tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan lepaskan kami dari genggaman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan ada dalam tangan-Mu. Sehingga Tuhan Yesus kami tidak pernah berdosa dalam jalan-jalan kami ya Tuhan. Amin, Karena amin. Engkau Allah yang menuntun hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus, bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau semakin urapi dengan urapan yang baru daripada Tuhan, mengalir terus memenuhi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu akan pakai lebih luar biasa lagi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan memenangkan banyak jiwa, mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan kami juga yang sudah mendengar firman-Mu, matraikan firman-Mu dalam tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, bahkan dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu akan terus berbicara dengan keras dalam hidup kami, untuk kami senantiasa percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan, dan kami percaya bahkan pertemuan-pertemuan kami mungkin berikutnya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hidup kami akan semakin lagi merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Bahkan siapapun yang menonton Tuhan, melihat Zoom ini, mereka juga akan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami kepadamu. Kami beralaskan semuanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.